keluar, Pak. Ternyata lahirkan perempuan juga punya karakter dan cara kalau normal akan sama tidak berkelanjutan karena sudah selesai kalian tapi saya juga merasa bahagia dan paling tidak saya ikut juga kan kepada orang tua dan dia memenuhi dengan motivasi dan saya mendekatkan ya pada saatnya cukup saya sentuh dan kepada para peserta silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan dan mengisi kursi kosong di depan terlebih dahulu. Sekali lagi mohon untuk mengisi tempat kosong terlebih dahulu di depan Pak. Untuk menjalani kelanjutan acara dimohon untuk mengaktifkan atau menyelesaikan telepon genggam. Terima kasih. Sekali lagi untuk mendukung kelancaran acara dimohon untuk mengaktifkan dan menyelesaikan telepon genggam. Terima kasih.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Wilayah Kepulauan Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan para peserta pembinaan dan diskusi hukum. Acara pembukaan pembinaan dan diskusi hukum Pengadilan Agama pada Wilayah Kepulauan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2022 dengan tema implementasi dan permasalahan pelaksanaan IPOR dan investigasi di Pengadilan Agama. Baru-baru Kamis 28 Juli 2022 dimulai. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Laude Muhammad Nurdin Al-Mudin. Kepada Bapak disilahkan dengan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Bakri Subuh. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Seraya membayar rahmat dari Rabbi. Semoga kegiatan diskusi kita, perbincangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, pada hari ini Ya Allah, pujian serta rasa syukur kami persembahkan hanya kehadiran-Mu Ya Allah. Segala rahmat karunia Engkau limpahkan pada kami. Salawat tersirim kepada junjungan kami Habibina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-Mu. Ya Allah yang Muqtadir, Engkaulah pemilik arsy kursi, penguasa jagat raya, pemilik tonggak kehidupan manusia. Hari ini ya Allah, kami bersimpuh sujud di hadapan-Mu, memohon rahmat hidayah-Mu ya Allah dalam kegiatan pembinaan dan diskusi hukum wilayah Kepulauan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Ya Allah ya Rabb, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada peserta, kepada panitia dan semua yang terlibat dalam pembinaan ini sampai selesai kegiatan ini ya Allah. Ya Allah ya Alimul A'la, bimbinglah kami dengan taufik serta hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas amanah yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan kemampuan dan keikhlasan untuk meningkatkan, membangun integritas pribadi dalam mewujudkan profesionalisme aparatur peradilan yang bersih, jujur dan bermartabat. Ya Allah, Anta ta'alamu wa la a'lam, Anta taqdir wa la aqdir. Engkau yang mengetahui ya Allah, saya tidak mengetahui apa-apa. Engkau yang menakdirkan ya Allah, saya bukan yang menakdirkan. Ya Allah, kami tahu ya Allah ya Rabb, begitu banyak dosa kekhilafan, kelalaian kami dalam mengemban amanah dan tugas ya Allah. Begitu banyak kesalahan kami ketika kami mengambil kebijakan keputusan ya Allah. Engkau tutup dosa khilaf kami ya Allah. Engkau tutup aib kami ya Allah. Engkau tidak hamparkan aib kami ya Allah. Engkau rahim rahman ya Allah. Dengan pujian kebesaran-Mu ya Allah, maafkan kami, sayangi kami ya Allah, karena kamilah hamba yang dhaif yang selalu bersujud kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Untuk semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk
oleh Ketua Pengadilan Agama Pasar Waju, Ibu Hairiah Ahmad, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bergerak selain dengan izin Allah. Dengan izin Allah, hari ini dengan waktu yang sangat sempit, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembinaan dan diskusi hukum wilayah kepulauan pengadilan sewilayah pengadilan tinggi agama Kendari. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum kerabat insyaallah sampai kepada kita. Izinkan saya menyapa Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Dr. Detrandes Izzuddin HM SMH, yang alhamdulillah membersamai kita hari ini. Yang Mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, kami sebut masing-masing, Bapak Detrandes HM Anas Malik SMH selaku Ketua Panitia Daerah untuk diskusi kali ini. Kemudian Ibu Dr. Anda Hajah Siti Mawaidah SHMH, alhamdulillah sehat walafiat hari ini bersama kita. Bapak Dr. Anda Hasbi MH dari kemarin bersamai kita, alhamdulillah sehat juga walafiat hari ini. Bapak Hati Wasda kami Dr. Andes Haji Nemya Minuddin SHMH. Kemudian yang terhormat Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang mulia para ketua, wakil ketua Pengadilan Agama Wilayah Kepulauan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, para hakim tingkat pertama Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari wilayah Kepulauan, para panitra dan sekretaris Pengadilan Agama wilayah Kepulauan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dan seluruh peserta pembinaan dan diskusi hukum yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan ini, sedikit saya mau memberi oleh-oleh untuk kita semua, dan khusus untuk Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan sebuah pantun. Ya, semoga bisa menghibur hati Bapak. Cakep ya. Pulau Buton indah dikenal. Tempatnya ada, jauh di seberang. Kalau tak ada arah melintang, tempat itu akan ditinggalkan. Amin. Sebut TPM ini. Ini yang paling penting ini, yakinkan ya. Gorontalo kota haram. Semoga bisa menjadi garis tangan. Kayaknya perlu juga campur tangan. Kiranya Yang Mulia Sudi tanda tangan. Ini harapan sebenarnya. Jadi sekali lanjut kami menyampaikan laporan panitia pelaksana bahwa pelaksanaan kegiatan diskusi pembinaan diskusi ini dasar hukumnya adalah SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari nomor 21A garing 113 garing SK 07 dari 2022 tentang pembentukan panitia diskusi hukum Pengadilan Agama Wilayah Kepulauan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Kendari selaku panitia daerah dengan melibatkan Pengadilan Agama Pasar Waju selaku penyelenggara. Gitu. Kemudian peserta diskusi ini terdiri dari para ketua, wakil ketua, panitra, para sekretaris Pengadilan Agama,
sewilayah kepulauannya, sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, kemudian para hakim yang masing-masing Pengadilan Agama Araha berjumlah 7 orang, Pengadilan Agama Bau-Bau berjumlah 6 orang, Pengadilan Agama Pasir Raja sendiri berjumlah 5 orang, Pengadilan Agama Wangi-Wangi berjumlah 6 orang, total peserta itu berjumlah 24 orang. Kalau panitia itu dengan daerah dan lokal itu berjumlah 31 orang. Kemudian sumber anggaran dan sumber biaya. Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibagikan pada masing-masing tiba satuan kerja masing-masing dengan sumber anggaran pada tahun 2000 IPA tahun 2022. Kemudian tema kegiatan ini mengusung tentang implementasi dan permasalahan e-court dan litigasi di pengadilan agama. Ini dianggap penting untuk dibahas, dibicarakan karena menyamakan persepsi dari masing-masing satker dalam penerapan e-court dan litigasi ini terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker. Ini yang merupakan ajang. Selain ini adalah merupakan program prioritas Badilang, sehingga perlu kita untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kita selaku penyelenggara peradilan untuk selalu meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan di berbasis IT, teknologi informasi kepada masyarakat secara umum. Ini paling penting. Pemakaran di kegiatan ini adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang paling mengusung, Pengadilan yang paling muda yang akan lakukan pemakaran. Kemudian pembanding adalah pengadilan yang paling kakak, Pengadilan Agama Bau-Bau, dan kami yang di tengah, Pengadilan Agama Pasir Raja. Kemudian untuk kegiatan ini besar harapan kita bahwa untuk kegiatan ini menghasilkan sebuah gagasan inovasi-inovasi memecahkan persoalan problem yang timbul dalam pelaksanaan e-court yang selama ini kita laksanakan di pihak masing-masing. Sehingga untuk aktualnya kegiatan ini mungkin berkenan, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari bisa membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan ini. Kita sebagai panitia pelaksana, jika ada pada kegiatan ini ada hal-hal yang ada ekspektasi negatifnya, kalau menurut Pak Chandra Boy, ada hal-hal yang tidak sesuai harapan kita dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kami dan lain sebagainya. Dan mendapat sebagai wakil dari pelaksana, panitia pelaksana kami mohon maaf, besar harapan kami memberikan yang terbaik. Tapi sebagai manusia kami pasti punya kurang dan khilaf. Kami mengucapkan selamat berdiskusi, selamat memberikan gagasan-gagasan inovasi kreatif wahai para pejuang keadilan. Tetaplah dengan kebaikan yang telah kita pilih, dan akhir kata saya mengucapkan nun wal quram yang masrur billahi bi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan berkenan untuk membuka secara resmi acara diskusi hukum Pengadilan Agama pada wilayah Kepulauan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu al-azim. Bapak, Ibu Wakil Mulia Dhamati, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama sewilayah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sama-sama hadir di Kota Bau-Bau ini dan kita diskusi dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dulu, ya,
kepada Bapak dan Ibu yang kebetulan mengikuti acara tes fit and proper test pada tahun ini. Selamat ya sekali lagi. Mudah-mudahan keberhasilan ini terus berlanjut ya. Karena tahun ini saya ingin mencanangkan sebagai tahun prestasi. Dari 4 usulan yang kita ajukan sebelum saya masuk ke sini, alhamdulillah 3 PA dapat naik kelas ya, dari kelas 2 menjadi kelas 1B. Namun demikian saya sempat memprotes kenapa bau-bau tidak masuk. Bahkan saya punya foto dengan Pak Edi di Mahkamah Agung. Begitu ketemu langsung saya protes. Awasan untuk PA bau-bau dan PA pasar baru. Nah yang kedua diskusi hukum. Kemudian yang ketiga, tim penggali sejarah itu datang dan kemarin sudah bertemu dengan Sultan. Dan insya Allah nanti sore juga akan berjanji bertemu lagi untuk menggali. Karena untuk menggali data yang terjadi pada tahun 1998 itu bukan hal yang mudah. Orang-orangnya itu sampai Pak Arti kemarin sempat menghubungi Pak Ridwan namanya yang ada di Selayar ya. Kemudian Pak Dusmi yang ada di Makassar. Beberapa orang sudah dihubungi. Termasuk yang pertama dulu Pak Mapa, Hamzah Mapa. Tapi masih belum signifikan data yang kita peroleh. Bahkan kemarin saya dapat informasi dari Pak Asbi berkaitan dengan bagaimana eksistensi peradilan agama pada zaman kesultanan di sini belum terungkap. Ya. Jadi masih dalam proses ini. Nanti sore mudah-mudahan nanti akan kita lakukan. Kemudian yang keempat acaranya adalah pembinaan seperti ini ya, yang sering kita lakukan. Kemudian yang kelima, sebagaimana Bapak Ibu sekalian, Pak Panitra ini jasadnya aja yang kelihatan, tapi arwahnya sudah di. Sehingga kalau kita panggil itu kadang-kadang kayak kedengaran, tapi kalau sebut Manado itu. Oleh karena itu ikut saja ke sana saya bilang. Jadi sekaligus di sini saya memakai prinsip efektif dan efisien. Jadi pelepasan beliau untuk wilayah Kepulauan. Nah nanti tanggal 1 pada saat pelantikan panitera PTA akan dilakukan pelepasan beliau wilayah Jakarta. Jadi ini 5 muatan acara yang dilakukan sebenarnya dalam 2-3 hari. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa saya mengistilahkan pada tahun 2022 ini ketika Kendari merupakan tahun prestasi. Ada satu hal yang kita hadapi yang sangat besar saat ini, yaitu zona integritas untuk meraih wilayah bebas korupsi, khususnya PA Unaha dan PTA Kendari. Awal saya masuk pada bulan Februari, tanggal 9 saya menginjakan kaki di Kendari ini, melihat sampah khususnya. Jadi saya terus sampai sini. Dan saya tidak punya target untuk masuk. Tetapi kalau toh pun saya tidak masuk, outcome yang akan saya lihat. Karena kalau kita bicara dari sisi manajemen, hasilnya yang kita peroleh itu ada dua sudut. Pertama output dan yang kedua outcome. Nah kalau kita berhasil meraih penghargaan, meraih prestasi, itu hanya output daripada hasil kerja yang kita lakukan. Tapi nilai akhirnya apa? Manfaat dan kenyamanan yang kita rasakan di sebuah kantor, sebuah lembaga, sebuah institusi. Gak ada gunanya kita dapat WBK, WBBM kalau di kantor tidak nyaman, tidak tenang, tidak pernah merasa enak. Nah sekarang PT Kendari belum dapat WBK saja, orang semua kepingin masuk ke daerah PTSP karena di situ nyaman, enak, dingin.
masuk saja kita nggak betah gitu. Ya, nggak betah. Walaupun sekarang untuk akses door itu yang tahu cuma saya, Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Mitra, Sekretaris, resepsionis, orang-orang tadi itu saja. Jadi kalau sudah masuk ke PTSP, nggak bisa buka ke sana, nggak bisa ke kiri. Kalau nggak tahu pinnya, pintu nggak bisa terbuka. Jadi orang PTA saja Bapak Akil tinggi saja, dia tidak tahu. Dulu tahu semua, tapi saya ganti pinnya itu. Saya ganti. Oleh karena itu apa Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini? Mari kita sama-sama mendukung PTA dan UNAHAI. Tahun depan PA mana kita dukung semua rame-rame. Tapi sayang ya, tadi pagi saya ngecek di Facebook hanya 5 atau 6 orang yang nge-live di Facebook. Pertama saya lihat di Babang Suroso, itu dari Manado. Kemudian Pak Zakaria, di mana tadi? Kemudian Pak Aye yang mantan negeri tinggi. Lalu saya, Pak Prima. Lalu saya bilang sama Rahman, mungkin yang ke-6 tadi, mana Rahman? Yang ke-6 ya, baru 6 orang. Di Facebook boleh dibuka, kan saya kirim ke link KPA juga tadi. Artinya apa Bapak Ibu sekali, ini apa ya, sensitivitas kita masih rendah. Kebersamaan kita masih perlu ditingkatkan. Ya. Kita nggak bisa melihat sesuatu seperti ini, nggak bisa rumah kita. Saya PA di Gorontalo masih saya live di Instagramnya, di Facebook, jadi saya buka dia lagi. Sama dengan surat-surat masuk saya pakai simapan itu. Walaupun saya dari kantor saya bisa tahu surat masuk. Walaupun tidak punya kewenangan untuk mendisposisi, tapi suratnya saya sudah tahu ada. Oh ini surat masuk. Dunia sekarang ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terlambat kita ya tertinggal terus. Apalagi sekarang ini khususnya Bapak Ibu yang ketua PA yang kemarin lulus, kita hanya 3 PA yang naik kelas 1B, sementara yang ikut tes kemarin ada 7 orang. Ini menunjukkan bahwa minimal 4 orang harus keluar atau 7-7-nya Allah. Tapi saya hari ini akan TPM dengan Pasek dengan Papan 23 jadi ruang saya tunggu data dari PTA. Saya akan usul hari ini juga lagi di data senioritas itu kapabilitas itu sedang di data oleh PTA, nanti dikirim ke Jakarta. Akan saya kirim ke pusat secepatnya. Seperti contoh KPA Kabupaten Sarwajo yang PA-nya tidak naik. Nah, Irian Jaya 1B. Ini contoh. Artinya harus masuk ke 1B sebagai wakil. Nah 1B-nya di mana? Contohnya ini kan contoh. Saya tidak bilang Irian Jaya. Contohnya di foto. Jadi ini saya punya dan cara seperti ini sudah saya lakukan dari sejak saya di Palu dulu. Ya. Dan di Palu alhamdulillah usulan-usulan seperti ini diakomodir. Karena bahasa Pak Dirjen dan Pak Boy direktur itu yang tahu wilayah itu Bapak. Jadi kalau Bapak usul kami terima. Sebenarnya bukan kewenangan PTA itu viewer itu kewenangan pusat. Tapi selama saya jadi wakil sejak di Palu dengan Pak Hamburaya, saya coba. Ternyata berhasil. Saya bawa sendiri ke Pak Dirjen, terima. Di Gorontalo juga gitu, apalagi terima. Di sini kan saya coba lagi, saya akan coba. Karena informasi terakhir yang saya dapat, kalau tahun kemarin Ketua PA 1B yang berhasil menaikkan diri ke 1A atau kelas 2 berhasil naik ke 1B bisa langsung ke 2 itu. Tetapi untuk tahun ini Pak KMA
informasi terakhir tidak menyetujui pola itu. Karena di PN itu tidak pernah ada tradisi seperti itu. Ya. Tapi biasanya nggak lama, paling 3 tahun sudah. Oleh karena itu saya mencoba susun di sini, ya, yang 4 itu kemana? Karena kita kan tak mungkin di sini. Termasuk 1B, kemarin saya sudah usul sebenarnya untuk wakanya. Waka 1B, waka Andoro dan waka Raha. Ya. Ini karena naik kelas ya tentu ada perubahan lagi. Nah, ini yang saya akan coba nanti kaji ulang. Nah, demikian juga panitera. Saya kira kepaniteraan yang kebetulan BAD sudah dilantik semua Pak ya? Sudah ya? Sudah satu raga, ada 1B ya. Nah, tinggal Pak ini, Pak Idris ini senior ini. Mana Pak Idris? Saya ketat sekali di Kolaka. ini saya buka saja, ada apa-apa ya Bapak saya ya. Menit terakhir itu sebelum turun panitraan ini saya kirim. Sebenarnya beliau harus masuk 1B, tapi tidak terakomodir. Masuknya orang dari kelas 1 ke kelas 1B ini usulan sebelum kenaikan kelas. Kemudian mungkin ada hal-hal yang Bapak lihat aneh. Ada, saya sendiri lihat aneh. Itu di luar kapasitas PTA, kadang-kadang tidak usul, tidak turun. Ini repot. Jadi, tapi saya nggak akan biarkan orang seperti itu. Saya akan tidak terus, nggak akan terus sampai tunggu aja. Jadi apa ya? Merusak sistem begitu. Sekarang dengan adanya kenaikan kelas ini kan promosi orang jelas dari kelas 2, kelas 1B, kelas 1. Nah, panmot di kelas 1B, panitera pengganti biasa di 1A itu sederajat, itu sama itu. Nah, lucu kalau ada panitera muda di kelas 2 langsung ke 1A. Aneh itu 3 kali loncat. Nggak boleh terjadi sebenarnya. Merusak sistem yang begitu. Orang yang berkarir dari kelas 2 naik ke 1B, 1B ke kelas. Saya ada 3 PTA ini dari jurusita, dari PNS, jurusita, panitera pengganti. Saya panitera penggantinya Pak Waka. Pak Waka ketua majelis, saya panitera penggantinya. Lucu kan? Tahun 2000 saya jadi hakim. Pak Hasbin tahun 9 berapa? 9 tahun duluan hakimnya dari saya. Ya sekarang kembali ke diri kita. Samaan duluan start, nyampainya belum tentu sama. Ibaratnya begitu gitu. Iya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian. Ingin main. Ibu pertama aja cuma kayak Gorontalo aja. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit, kita sama-sama membangun lembaga ini. Rasa memiliki lembaga ini, mari coba. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian sedikit mengalami sejarah. Waktu Pak Samsudin dari KPTA dan direktur Pak belum dirjen dulu di Manila. Itu disubsidi oleh KPTA Surabaya, KPTA Semarang, KPTA Jakarta. Disubsidi. Masih Pak Saleh, masih Pak Kuliubi di Bandung. Saya diperintahkan telepon beliau sudah stop belum ke Madinah. Ini bukan saya buat-buat. Saya telepon Bapak KPTA itu sudah memberikan bantuan ke Madinah itu apa Odila urusan lingkungan perdagangan. Saking miskinnya di sana untuk berurusan.
kita satu atap di Mahkamah Agung, uang kita tak bisa habisi, gaji kita tak kurang. Masya Allah. Ini apa lagi yang mau kita ceritakan? Ya kan? Oleh karena itu mari coba rasa memiliki lembaga ini kita tanamkan kepada diri kita tanamkan kepada keluarga kita, menghidupkan anak istri kita itu di sini Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak bersama-sama menguatkan lembaga ini, apa ada jaminan bahwa 10 tahun akan datang PA masih ada? Kalau istilah Pak mana nih? Ada jaminan nggak? Kalau begitu, makanya saya masih teringat masuk Manado dulu wakil itu Pak KPDA ada 4 bentuk PA, Pak wakil katanya 2 saja bentuk Pak 1. Kalau Bapak menjadi 2 saja Bapak jadi pemimpin yang berhasil. Yang kedua, ini ibadah Bapak. Ibadah ini 10 tahun akan datang belum tentu bentuk PA di sini Pak atau di tempat lain. Alhamdulillah terbentuk tempat dalam suasana yang wilayah minoritas kan. PN hanya 1 di Bilawani. Terjadilah persetujuan pada bulan Agustus ya, 2018. Jadi KPA pertama seperti Wadi-Wadi, Susua, Rulia itu hadir di sana. Saya wakil ketua panitia ini saya tahu persis. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tunjukkan kinerja kita bersama-sama. Saya tidak terlalu panjang karena ada diskusi dan acara saya pada hari ini akan melihat lokasi kantor yang kemarin ada masalah ya di mana di BA. Dan kebetulan 3 hari setelah ribut-ribut di koran itu, Pak Kakanwil datang ke kantor PDA Soan, sekaligus kita bicara-bicara. Bahkan saya waktu itu janji kalau memang Bapak ke sana. Dan kemarin sudah diinfokan juga oleh Pak Kakanwil bahwa saya akan di sini. Dan saya ingin melihat supaya nanti saya ke Jakarta enak saya ngomong ya, asas manfaat atau apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan hal-hal seperti ini terus beribut itu tidak ada penyelesaian gitu ya. Karena ini kan bukan tanah hak milik tetapi hak negara. Semua negara, mereka juga negara, kita juga negara punya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini sekali lagi. Kemudian berkaitan dengan laporan IPA 10104 khusus 01 rata-rata sudah tertinggi 58%. Ya, masih perlu ditindak ya. Tolong hal-hal seperti ini kita tingkatkan ya. Sampai nanti pada akhir tahun biasanya baru kalah kabut, sana sini cari aplikasi, sana sini cari. Jangan bekerja seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terprogram lah ya. Training, organizing, training, controlling itu dipakai di dalam perencanaan. Kemudian berkaitan dengan laporan-laporan ya. Jadi pantauan saya untuk saat ini bulan kedua masih berjalan normal ya. Nanti kemarin di Malaka kita sudah memberikan apresiasi ya, berkaitan dengan penilaian. Nanti mungkin karena Bapak Ibu tidak hadir di sana, tapi sertifikatnya dibawa ya, tidak tahu di mana di masa kemudian. Jadi laporan-laporan ya kalau karena begini Bapak Ibu sekalian, sistem sekarang ini kan kalau dibanding dengan dulu jauh sekali. Kalau kita hitung laporan saja itu sekitar 40-an. PA ini arogan intens itu parah. Harus bekerja ya. Laporan kinerja SPP, penyelesaian perkara, mediasi, gugatan mandiri, validasi harian register, laporan pembubaran biaya perkara, sidang di luar gedung, sidang terpadu, pos bakum, hakim, realisasi anggaran, ya kan? Laporan pengawas bidang, LPD bendara penerima, bendara pengeluaran. Ini kan semua laporan-laporan. PP 39, ya kan? BMN, Cimari, Pemdana, BMN, evaluasi kinerja, sakti dan urusan.
kalau di urut itu bukan hal yang ini rutin hari-harian yang kita harus lakukan. Tetapi kalau tidak ajak, ya, tidak dipantau ya, oleh pimpinan ini akan membawa dampak. Jadi tolong pada dua kalian yang ada di sini hari-hari itu pantau semua kinerja itu, ya, jangan lepas begitu saja, dan jangan sampai tidak paham. Harus paham walaupun tidak sedetail. Sebab kalau bicara manajemen, semakin jabatan ke atas itu semakin managerial skill, semakin ke bawah itu technical skill, kemampuan teknis. Tapi kalau ke atas itu kemampuan manajerial. Nah, ini harus dipahami dan itu harus dikontrol. Ada pengawasan, ada evaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Karena hari ini ada diskusi waktu kita sangat terbatas berkaitan dengan implementasi dan pembahasan pelaksanaan ikut dan mitigasi di pengadilan agama, kami serahkan semuanya kepada tim dari BTA ya, Pak Anas dan Pak Sbi, Pak Niki dan Ibu Syariah sebagai narasumber yang bagi-bagi tugas. Mudah-mudahan harus terjadi membawa manfaat. Tetapi saya masih memberikan waktu pada Bapak Ibu sekalian mengajar di Mujahid ya. Ada hal yang disampaikan. Jangan sampai jadi benar kemudian nanti saya tidak merespon. Setengah jam saja. Kita izin boleh. Oke. Jadi saya sambutan dan pembinaan ini saya akan tutup. Saya berterima kepada Bapak Ibu sekalian jika ada hal yang menganggap tidak pas, tidak aneh, atau ada masukan-masukan ke PTA supaya kami bisa benahi. Ya, kita manajemen open aja, bukan manajemen saja, terbuka. Saya bukan anti kritik. Kita nggak bisa maju tanpa dikritik. Ya. Kita harus maju bersama, gerak bersama. Bukan hanya PTA yang maju, semua kita harus gerak, harus maju bersama. Ya, oleh karena itu kekurangan kami di PTA kami sadari, tapi kami tidak berhenti bekerja. Ya. Makanya saya bilang sama teman-teman di PTA, saya tidak dapat UBK saja sejak saya masuk itu bukan target saya. Target saya itu saya ingin membenahi PTA ini supaya enak, supaya nyaman, supaya kita rasakan bahwa ini betul-betul datang ke kantor itu merasa kayak rumah sendiri gitu ya, tidak merasa gerah itu sampai kantor malah jadi pikiran dan tenang, jangan. Tapi Bapak Ibu sekalian tenang sekali-kali ke PTA nanti ya, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita lakukan, supaya bisa beri masukan bukan berdiri apa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, lebih kurang yang saya mohon. Saya beri kesempatan 30 menit mungkin ada hal yang disampaikan dari saya, lebih kurangnya sekian. Dari saya tidak nafas sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kebiasaan beliau, tradisi beliau di PTA itu, meskipun acara resmi di sela-sela itu bisa kita memberikan masukan. Ya, kalau ada yang ingin memberi masukan terhadap apa saja terkait dengan kewenangan kita, silakan. Ya, di awal mana? Silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Kadita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa kami sudah, karena satker yang tidak ubah, sementara ini kami sudah tahapan pembangunan, insya Allah bulan Agustus sudah action terkait tentang tidak adanya penerbangan di Wangi-Wangi. Maka kami mungkin mohon kepada PTA supaya
dibuat tim pemantau internal. Jadi secara prosedural sudah ada pengawas, ada pengawas eksternal, kemudian tetapi secara internal karena ini sifatnya bangunan yang anggarannya besar, maka mungkin mekanismenya kami memohon kepada BTA supaya dibuat tim pemantau internal. Mekanismenya nanti mungkin dikondisikan karena pesawat sudah tidak ada, jadi hanya lewat laut Pak 10 jam. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua, karena Gorontalo tadi Pasar tadi sudah mulai, maka mungkin Wangi-Wangi juga mengungkapkan, Pak, kami bersedia ditempatkan di mana saja seperti itu. Jadi tidak ada permintaan khusus di mana saja. Cuman kalau misalnya tidak ada kuota atau masih daftar, tentu yang kasihan itu wakil kami, Pak, karena sudah 2 tahun. Jadi wakil Wangi-Wangi dan wakil Pasar Wajo itu sudah 2 tahun menunggu, Pak. Jadi dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dari pindah ruangan lebih bagus, Pak. Dari wakil pindah ke menjadi ketua, termasuk ketua, wakil ketua dari Bobo, Pak. Ini senior kami yang datang kedua beliau. Jadi satu tingkat di atas kami sebenarnya. Kalau ketuanya jauh lebih senior lagi, Pak. Jadi mungkin mohon dipertimbangkan bagaimana baiknya seperti itu. Jadi ini saja, Pak, kami sampaikan ke yang kami. Saya jawab satu dulu supaya nanti tidak. Oh, nyambung boleh. Terima kasih, Pak. Yang mulia. Jadi nyambung karena ini jadi dipancing akhirnya saya Terpancing. berkenaan dengan ini. Emang saya di sini hakim paling senior dari 2008 hakimnya, jadi sudah 14 tahun setengah. Jadi dengan ketua bau-bau lama saja, dengan termasuk bau lama Bu Dania, itu hakimnya senior saya, Pak. Dari pegawai, tapi awal jadi hakim itu 2008 di Aceh. Jadi hakim dari pegawai terakhir, tapi di pendidikannya di Transpac, penempatannya di Aceh. Jadi itu saya di atas angkatan 1. Kemudian di Sulawesi Tenggara juga paling senior kayaknya, dia 3 tahun sama dengan Bu Khairiyah, 3 tahun ya di Pulau Buton ya. Jadi memang kalau di ini kemudian pasti saya berharap sebenarnya dipanggil kemarin karena sudah punya piagam dari Badila gitu. Penghargaan ranking 1 SIPP itu, alhamdulillah dengan ada tiket ini. Ternyata setelah dipanggil nggak masuk ya. Ya nasib takdir lah. Alhamdulillah teman-teman semua dipanggil gitu. Nah, jadi kalau memang betul kata ketua Wangi-Wangi tadi, Pak Wakil Bau ini memang angkatan 2, termasuk terlambat dibanding teman-teman yang lain. Dengan ketua Praha, ketua Pasar Wajo, ketua dulu. Jadi kalau memang harus bergeser ya alhamdulillah, tapi saya mohon kalau bisa ke Jawa gitu. Karena di Jawa tuh masih ada 2 yang kelas 2 ya, Madiun sama bukan Jawa, Pak. Bukan Jawa Tengah, Magelang. Terus saya lihat itu yang ikut fit itu Magelang, Madiun, terus fit juga. Jadi dan wakilnya itu masih diganti. Jadi terlalu lah kalau wakil 3D naik langsung ketua. Biasanya kalau naik itu 4A dulu, mana biasa sudah 4A baru naik ke ketua. Jadi saya harap ya bantuan Pak KPTA sebentar ya, harapan di karena kalau saya pindah ke Madiun nanti kalau PTWP-nya di Semarang, saya dari sana, Pak. Kalau di Jawa itu. Jadi mungkin itu, terima kasih Pak. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan usulan. Oke, terima kasih. Langsung aja ya, kata waktu ya. Pertama ini memang hanya PTA. Jadi di mana-mana saya tinggal itu biasanya kalau ada proyek seperti ini memang saya buat tim PTA dari yang tinggi pengawas. Sampai yang tinggi pengawas
seperti di Suawa, Pak Manggota itu ada tim, jadi setiap 2 minggu turun Pak, karena itu nggak ada biaya, tadi itu cuma 20 menit dari kantor, yang penting di KDA disiapkan agak kendaraan, jadi agak refreshing lah, karena ini kan pada umumnya juga ada kerjaan lain juga, sekarang sudah terbatas, jadi senang dianggap refreshing, tapi kita nanti buat Pak Sek, buat instrumen apa saja yang harus diawasi. Ada batasan-batasan, tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah. Ya, paling masuk ke wilayah tentang progres, karena setiap proyek itu ada progresnya. Di situ dipampang, tidak dipapan mereka kan. Di direksi kitnya itu harus ada papan di situ. Dan pada bulan Agustus, akhirnya apa? Nah, progres sampai ke situ itu tercapai apa enggak? Nah, tidak tercapai alasannya apa? Sampai ke situ ada lebih kurangnya ya, hal seperti itu. Jadi nanti akan kita buat, walaupun mungkin pemantauannya karena tidak ada pesawat kemudian laut, bisa saja daring. Nanti akhir tinggi bisa pakai daring untuk melihat mana direksi kitnya, mana progresnya, mana timetable-nya. Harusnya bulan sekian itu apa yang harus terjadi. Pelaksanaan di lapangan kayak apa? Bisa lewat sini juga bisa. Nanti akan dibentuk saja untuk pengawas internal. Kemudian masalah penempatan ini sebenarnya tadi saya sudah sampaikan dalam sambutan bahwa ini bukan domain PTA sebenarnya, tapi kami punya kewajiban, merasa berkewajiban untuk mencoba dan alhamdulillah diakomodir selama ini. Tidak tahu saya setelah bikin dari ini nggak tahu, tapi sebelumnya diakomodir. Nanti akan kita coba. Tapi perlu diingat juga, walaupun 2 tahun seperti disampaikan dari Pak Wakil, kami tadi minta juga ke kantor untuk di-ranking. Jadi senioritas hakim, senioritas jabatan kita ranking. Jadi jangan sampai salah kita juga